wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di dalamnya Pak Muryadi. Belum ya, lebih pindah pergi dari kebelas atau 14 ribu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diminta untuk menggantikan Ustaz Azam. Nah, pas saya tanya temanya terserah ya, saya terserah terus jadi bingung nih. Akhirnya ngomongnya tema keluarga, terus akhirnya jadinya tema istiqomah. Bismillah ya, saya sampaikan tema tentang istiqomah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali paring pangantikan bahwasanya istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, agama yang lurus tanpa belok kanan dan kiri, dan istiqomah mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin, meninggalkan semua perkara yang dilarang, sehingga istiqomah itu mencakup seluruh ajaran agama. Artinya ketika kita istiqomah dalam bab akidah, ya kita beristiqomah di atas akidah yang lurus. Dalam bab ibadah, ya kita istiqomah dalam beribadah. Dalam bab bermuamalah, maka kita beristiqomah menjadi seorang muslim yang bermuamalah dengan baik. Karena hakikatnya orang Islam itu ya dimulai dari keyakinannya, kemudian ucapannya, lalu perbuatannya harus sinkron. Jangan sampai kemudian kita sholat tapi perbuatan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kemudian kita bisa menahan hawa nafsu ketika puasa, tapi kemudian ketika sudah nggak puasa bali meneng. Maka istiqomah itu hakikatnya adalah orangnya tetap di jalan yang benar sekuat tenaga. Makanya setiap khutbah Jumat itu seorang khotib itu hampir semuanya menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah dengan sepenuh-penuhnya takwa, sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Dan makna Muslim adalah menyerahkan diri kita kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama kemudian merumuskan tanda seorang itu istiqomah, dan itu menjadi tanda diterimanya amal. Itu adalah sawabul hasanati al hasanatu ba'daha, yaitu orang yang kemudian berbuat kebajikan setelah menempuh kebajikan. Artinya kalau keluar dari Ramadan orangnya tambah baik, maka insya Allah puasa Ramadannya keterima. Orang yang setelah pulang haji atau umroh kok jadi tambah baik, insya Allah ibadahnya keterima. Orang yang kemudian setiap hari sholat, kemudian kok makin hari makin baik sama istrinya, sama tetangganya, maka insya Allah sholatnya keterima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah. Makanya termasuk yang kita usahakan adalah majelis ilmu ini, tapi setelahnya kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tegaskan hal itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kamu semua ini fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu semua ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Bahkan dalam bab istiqomah ini kita sehari 17 kali meminta ihdinas sirotol mustaqim. Itu harus kita hayati, bahwasanya yang namanya hati ini terbolak-balik, sampai akhirnya ada orang yang paginya kita dapati beriman, sorenya udah ganti kulit gitu kan. Ada yang sorenya kita dapati beriman, paginya ganti kulit gitu, ganti cover agamanya. Maka kita setiap hari 17 kali itu minta ihdinas sirotol mustaqim. Makanya kalau nggak dihayati dengan benar permintaan itu, akan ada orang yang pulang dari masjid mungkin atau selesai dari sholat, karena ada masalah dia nggak bisa menyelesaikan,
nggak bertanya sama ahlinya, nggak bertanya sama orang yang ngerti yang bisa ngasih solusi, akhirnya ketemu dengan agama lain. Jadi yang mengujungnya arep golek utangan wong Islam ra nek sing didit itu, begitu ketemu sama orang lain terus diutangi terus pindah agama gitu. Hal-hal seperti ini yang kemudian harus dipahami bahwasanya agama kita itu agama yang benar, dan untuk tahu bahwasanya agama yang benar itu harus dengan ilmu. Ketika sudah mengilmui, witing tresno jalaran saka kulino. Kalau dalam bab akidah ya witing tresno jalaran saka sinau gitu. Maka dengan kita belajar kita jadi ngerti, kita jadi paham, kemudian kita jadi istiqomah gitu. Nah, kemudian disusul dengan doa. Doanya nggih niku wa ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang semi dipaksakan. Kenapa kok dipaksakan? Karena seorang muslim kalau sholat gak baca Al-Fatihah, niku sholatnya mboten sah. Jadi Allah memaksa kita untuk minta hidayah itu dalam sholat. Nggih niku wau nek mboten dihayati yo, akhirnya kadang nggih ngoten niku. Enten masalah sithik meleot gitu. Meleto, melempem. Dan memang ya namanya dunia kayak sini ngeten iki. Sok nganyelke, sok nyenengke, sok mumetke, sok marahi mesam-mesem dhewe gitu kan. Iki ngoten niku, tentunya iki ngoten niku. Nek mboten enten tangis, mboten enten nesu niku mungkin ten surga mawon. Enten sing diutang kadang ya ora nyaur barang gitu kan. Sing diutangi ya anyel juga gitu kan. Niku yang dipaksakan, ihdinas siratal mustaqim. Makanya Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat seorang kalau enggak membaca Al-Fatihah. Sehingga ya harus dibaca. Nah, harapan saya atau himbauan saya ya tentu kepada diri saya secara pribadi dan panjenengan secara umum, jenengan harus paham menghayati ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai Nabi Muhammad SAW aja enggak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya. Padahal pamannya niku wong sing paling disayangi, paling dicintai, pengganti orang tuanya, dan bahkan ketika mendekati ajalnya dia cuma mengatakan wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah uhajjul laka bihi indallah. Nek niku mang ucapke mengke kula nek ngadep Gusti Allah kula tak sanjang nek jenengan terus dadi wong Islam. Padahal bar ngomong niku nek mati kan ora sah salat gitu ya. Gitu. Nek istiqomahe ket sakniki kan jenengan salat, poso niku Abu Thalib niku nek gelem la ilaha illallah terus sedo, rasa salat, rasa jihad, rasa poso, mlebu surga gitu kan. Tapi mboten kersa. Padahal Abu Thalib ngertos nek anake niku, anak saudaranya ini, ponakannya ini, anak keponakannya ini enggak pernah berdusta sekalipun dalam ucapan gitu. Sampai orang-orang Mekah itu nek ngomong ke akhlak Nabi itu enggak pernah ada celah untuk mencela gitu. Saking orang pol gitu. Tapi kalau ngomongkan akidah lah mereka semua mencela Muhammad ki edan, Muhammad ki penyair, Muhammad ki wong rawaras lan sak itu. Tapi begitu ngomongkan akhlak enggak ada yang bisa nyela. Karena memang Nabi Muhammad SAW enggak pernah punya celah. Beda kayak kita, sampai ada seorang wanita itu udah sepuh, garwane nggih sepuh. Mas, bojoku ora salat-salat Mas nanti tua tak kon salat tok. Wegah. Lah enten napa? Ngomongnya aku nek salat enggak kaya tangga sebelah kae lho. Lah ngopo? Ya salatnya rajin ngapus-hapus ya rajin. Nah itu loh. Itu yang disebut al-Islamu mahjubun bil muslimin ini ngoten niku. Jadi wong Islam jane wong duwe agama sing apik, ning kemudian enggak paham Islamnya, enggak gelem sinau, akhirnya dia mencitrakan Islam yang jelek ngoten. Padahal Islam niku nek difahami dan diaplikasikan, niku insyaallah mboten enten celahnya sama sekali, mboten enten jeleknya sama sekali. Karena itu benar-benar agama dari Allah yang turun nggak pernah ditambahi dan dikurangi oleh Jibril dan juga nggak pernah ditambahi atau dikurangi oleh Nabi Muhammad SAW. Benar dengan agama ahli kitab yang lain yang sudah diganti-ganti dotak-atik. Nah Islam boten kita senyata nih kita biang nanti saat ini. Mau tinggal saat ini seberapa kita paham tentang Islam. Makanya Allah mengingatkan berkali-kali fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek memang panjenengan gadah pertanyaan unek-unek tentang hidup yang perlu diarahkan menggunakan agama, nah mang tanya kepada ahlinya, jangan dicandai dhewe. Dicandai dhewe mumet mengke gitu. Karena banyak hal yang kemudian ketika ditanyakan ketoknya masalah keluarga tapi begitu ditarik terus ke belakang ternyata masalahnya ekonomi, ternyata masalahnya soal mertua, ternyata masalahnya soal ipar dan seterusnya. Ngoten.
kok ini rame wae rumah tangga apa to jane awalnya gini oh terus ternyata sampai sana ujungnya. Sampai ada bapak-bapak itu yang datang cerita masalahnya banyak itu, wah terakhir ujung-ujungnya apa? Terakhir ujung-ujungnya dia itu kelilit utang banyak karena main judi. Nah terus anaknya bojone dia butuh ra iso nyukupi gitu kan. Akhirnya muter-miter karo-karuan. Nah waktu itu hal-hal yang kayak gini nih yang kemudian ketika kita nggak bisa nyandai dengan benar, akhirnya ya kita susah untuk istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk doa agar kemudian kita diberikan istiqomah. Banyak doanya ya, tapi tadi ihdinas siratal mustaqim itu wajib. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Dan doa-doa yang semisal dengan itu banyak. Dan kemudian ada juga yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Artinya ketika kita itu diberi petunjuk jadi orang Islam, apakah dulunya bukan Islam terus jadi Islam ataukah dari lahir sudah Islam, maka itu juga bagian dari petunjuk. Maka kita juga harus minta jangan sampai kemudian petunjuk itu dicabut. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Rahmat itu hidayah lagi juga, bisa bermakna itu, bisa bermakna solusi atas masalah, bisa bermakna rizki yang tidak disangka-sangka, bisa bermakna kesehatan, bisa bermakna kesejahteraan, bisa bermakna keluarga yang baik-baik aja. Dan puncak dari rahmat itu adalah masuknya kaum muslimin ke dalam surga. Karena yang namanya surga itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak dapat. Jadi ada trilogi 3 manusia yang tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga adalah orang munafik. 3 orang ini gak akan pernah masuk surga. Tapi nek wong iman pasti masuk surga. Ning iman kok ning donya ya sregep mau 5 ya mampir sik ning neraka sedelok gitu. Tapi sedelok pun sehari ke sana itu 1000 tahun di sini. Jadi kalau Nabi mengatakan nek kita akmaru umati baina sitin wasab'in, umur kita antara 60 sampai 70, wa aqallu ma yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari situ. Maka ketika kita sudah 60 niki jane nggih pun harus tambah hati-hati. Jadi rime kudu ndang diganti kampase. Kemudian klaksone gek ndang didandani. Lampu-lampu semua kudu dibenerke agar tambah hati-hati. Ampun kados cah nom wis umur 60 rime malah diblongke. Lampune dipateni, spione dicopot. Akhirnya nunjang palang ra karo-karon padahal wis tuwek gitu. Nah 60 tahun ten donya, 1 hari di sana itu 1000 tahun ten mriki. Niku nek dihitung-hitung 60 tahun ten mriki niku sakjane mung 15 menit ten mriko. 15 menit ten akhirat. Jadi 15 menit perjuangan kita di akhirat, tapi versi dunia ini 60 tahun itu dipertaruhkan untuk selama-lamanya. Ini bukan perkara yang mudah, betul. Artinya waktu yang sedelok ini adalah rahmat Allah, jenengan kita dikasih waktu sedelok ben ora cara berjuang ini ben tele-tele. Jenengan kula nek ngrasake bayangke Nabi Nuh niku 960 tahun dakwah rene sing ngrungokke kecuali orang-orang sedikit gitu kan. Niku ora cara dadi ustaz pilih pensiun gitu kan. 160 tahun lho, Bu. Tadi rungokke wong, nanti gawe kapal-kapale dadi malah dilokke gitu kan. Nanti dikai banjir ngono ya ora gelem munggah ya anak-anak ini kok gitu. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu dikasih rahmat dengan waktu yang sedikit. Ning jangan sampai waktu yang sedikit terus ora istiqomah gitu. Terus sepuh ngoten terus wah anggere nek wong wedok lewat lirak-lirik gitu. Ya nek dilirik terus dinandor terus dinikahi ya monggo nek wani kan ngoten. Tapi nek wong lirak-lirik terus temboke ana perumahan ngeten sebelahan terus didodosi ngintip tanggane terus tuwek lho. Ora teko wong. Dan saniki ten TV niku 68 tahun ustadz mencabuli santriwatinya, 70 sekian tahun kakek memperkosa putunya, menghamili putunya gitu. Ampun nggih. Jadi emang setan itu terus-terusan nggak akan berhenti. Ya corone
golek kanca sak oke-oke. Nah, mungkin nek pun dikancani ten neraka mriku, dhek niku ndikuk mimbar terus khotbah gitu. Fala talumuni walumu anfusakum. Aja nyalahke aku salahno awakmu dhewe, ngopo dadak melu-melu aku. Wong kowe biyen ning tempat-tempat maksiat ora tak junjung, mung tak kandhani tak bisiki kowe mangkat dhewe to, ora tak goncengke. Jadi kadang iki kanca jenengan karo setan iki luwih nyebeli kanca jenengan. Nek kanca menungso kan ngomong, kadang kan ndek tak bayari. Kanthi motor tak goncengke, lha ngoten to. Wah, niku luwih medeni kanca malan timbang setan. Setane ra ketok. Misi tok ning kadang kita ya terus melu-melu gitu. Dan tak niki namanya HP, nek mlebu kamar dikunci, nguripe HP, wah wis. Mengerikan. Akhirnya ada anak-anak sing masih bawah umur terlilit utang ratusan juta, ternyata nggak ada kamar main judi online. Keseneni Pak E terus metu malah bunuh diri ning jopo. Atos-atos nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diminta untuk istiqomah, setan pun juga istiqomah. Istiqomah nyesatke kita. Qala, kata setan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah menghukumku, memvonisku menjadi makhluk tersesat, maka aku pun benar-benar akan menghalangi Adam dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus lu. Ini janji setan. La ughwiyan fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyan nahum min baini aidihim wa min khalfihim. Terus bakal tak tekani niku para-para menungso niku dari depan dan dari belakang. Min baini aidihim wa min khalfihim. Kok ngarep enek mburi enek. Kemudian wa an aimanihim wa an samailihim. Sangka tengen enek, sangka kiwa enek. La tajidu aksarohum syakirin. Gak akan engkau dapati kebanyakan mereka menjadi orang yang bersyukur. Berarti sing syukur niku sithik, sing ngerti hakikat menjadi hamba niku sithik, rata-rata lali, umume lali. Pramila dengan seorang itu memilih Islam itu sudah satu langkah. Nah, langkah berikutnya mendekat dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agamanya. Itu yang disebut usulus salasah. Makanya kalau majelis ilmu yang terbaik pokoknya sini kenalkan kita pada Allah, kenalkan kita pada Rasulnya, kenalkan kita pada agamanya. Tapi nek kajian itu 2 jam blas, ra ngomong ke ayat situk pun, ra ngomong ke hadis situk pun, enenge mengguyang-guyu mesam-mesem gitu kan, yo gak akan dapat ilmu apa-apa. Makanya pentingnya juga memilih gitu loh majelis ilmu yang apa gitu isinya ini. Karena tentang majelis ilmu berjam-jam niku pokoke isine lotekan ra karo-karuan ngoten niku. Dan istiqomah itu adalah jalan yang lurus, dan jalan yang lurus adalah al-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam memang kalau harus disampaikan itu kadang itu buat sebagian orang kadang angel diterima. Karena ya dia terbiasa dengan yang lalu, dia tidak terbiasa dengan ilmu. Makanya pentingnya untuk membuka lagi diri kita, hati kita, agar kemudian tidak terkungkung dengan pemahaman masa lalu, dengan tidak terkungkung dengan ajaran yang lalu. Artinya kalau yang lalu itu salah ya kita perbaiki. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang perkataan para penghuni neraka ketika ditanyakan kenapa kamu melakukan ini dan itu. Nah, maka mereka pun menjawab ketika di dunia, hadza ma wajadna alaihi abauna. Aku mau melu-melu bapakku gitu. Awalau kana abauhum la yaqiluna sayau wa la yahtadun. Apa yo nek bapake ora iso berpikir dengan baik dan tidak dapat petunjuk apa ditutke gitu. Artinya kita mengikuti orang tua kita ketika orang tua kita itu benar, tapi ketika orang tua kita itu salah ya kita nggak boleh kemudian ikut-ikut gitu. Pada hal-hal yang kemudian sudah kita pelajari dan salah itu. Artinya kalau kita pelajari salah ya kita seleh, jangan kemudian terus ngegas itu. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah atau berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan itu maka yuslih lakum a'malakum, ketika kita menetapi perkataan yang benar walaupun berat,
maka Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa orang yang selama hidupnya taat pada Allah dan Rasulnya, karena taat sama Allah dan Rasulnya itu hanya bisa di dunia, dan akhirat pun mboten saged. Makanya bapaknya Nabi Ibrahim ketika diminta untuk beriman kepada Allah oleh Nabi Ibrahim nggak mau, malah ngusir anaknya. Tapi begitu kemudian berjumpa di padang mahsyar, Nabi Ibrahim mendapati bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, "Lho Pak, biyen tak kon manut kalau ya ora gelem." Lah bapaknya ya semaur, ya wis saiki aku manut wis ora iso gitu kan. Karena yang namanya yuti'illah wa rasulah niku nggih sakniki-niki gitu. Nah, orang-orang yang kemudian mau mengenal Allah dan Rasulnya, apa yang dibawa oleh Rasulnya, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, belajar agama, Quran, hadis, majelis ilmu, maka itulah orang-orang yang faqad faza fauzan adzima. Itulah orang-orang yang benar-benar telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam." Katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Yang kalau tak tanyakan kepada panjenengan, jenengan sudah jawab, saya enggak butuh untuk tanya kepada orang lain. Qala, kata beliau SAW, "Qul amantu billah summastaqim." Katakan, wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Maka dalam bab ini, seorang muslim ketika sudah masuk ke dalam Islam, udkhulu fi silmi kafah, maka masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan menyeluruh niki ya pelan-pelan gitu loh. Artinya kita belajar, oh ngerti nih, iki hukumnya ra entuk haram, kita tinggalkan. Misal enten sing biasanya seneng sengsu gitu kan. Nah, terus wis ngerti mangan sengsu ra entuk gitu, ya wis ditinggalke. Biasanya sing gaene kudune ngombe banyu putih, malah ngombene anggur putih gitu kan. Kan enten AP, AO, AM gitu. Kula ya mau ngerti istilah tok, ning ya rong tau ngicipi. Aja nganti gitu. Niku nek pun ngerti ra entuk ya leren gitu kan. Enten melih sing iso tuku permen mentos, tukune pil koplo gitu. Nek pun ngerti ra entuk nggih leren ngoten nggih. Nah, maka kul amantu billah sumastaqim. Kula gadah cerita, Pak. Anake Pak RW, tengen kula. Kula nonton pengajian ten Buri LP Solo niku sebagian mboten semuanya. Sing dugi niku mantan napi ya. Kelas tunggalane Pak RW niku. Jadi terlihat banget dia itu pengen memperbaiki diri. Masih muda, 40 tahun. Nah, kemudian dia ngerti nek cara memperbaiki diri niku paling gampang niku ya nikah. Kan Nabi sing ngomong, nikah, nek nikah kuwi berarti wis menggenapi setengah agama, sisanya bertakwa kan gitu. Nah, maka terus kabeh wong titipi, nek enek wong sing gelem kaya aku niki aku gelem lah, kira-kira gitu. Nah, delalah kok ya ora enek sing gelem. Kok darullah ora enek sing gelem. Jadi ada yang mundur karena mantan napi, ada yang mundur karena kiainya niku cek rokok gitu. Macam-macam pokoknya moh. Tapi dia terlihat dalam kajian itu dia serius untuk belajar. Dan ketika belajar ya serius untuk dipraktekkan. Sampai satu ketika itu dia bertanya sama saya ini. Aku ki yo wis ndonga. Yo wis nitip ndonga ning wong kuwi, tapi kok yo ora kabul. Jane jalukanku yo ora akeh mung njaluk bojo gitu. Karena kerjaan dia punya toko warung apa namanya, telur itu sehari bisa habis 18 kotak. Banyak, duitnya banyak gitu. Terus saya bilang, "Sik Mas, wis ramangan barang haram toh?" "Ndak." "Minum haram ya ndak." Terus baju-baju haram ya ndak. Sik. Pas pengajian niku kan gurune niku gantung niku kalung emas itu. Cah lanang kalung emas kan mboten angsal. Cah lanang kalungane ra entuk, apa meneh kalunge emas ditambah ra entuk meneh, ra entuk 2 kali gitu. Nah, terus kula ngomong karo dhek, "Ketok aku ngerti deh donga ora kabul ngopo." "Napa Pak Ustaz?" Jadi Nabi ini pernah ngomong, Mas, enek wong sing donga-donga tangane diangkat ya Robi njaluk iki, tapi ra kabul mergo napa?
wa mat'amuhu haramun, sing dipangan panganan haram, wa masrabuhu haramun, sing diombe omben haram, kuwi kan kowe ora kabeh. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiane pakaian haram, kowe ya ora njikuk pemehane tanggamu gitu. Wong dhek lemu kados kula, njikuk ya ora sedeng gitu kan. Terus sing kepapat, iki sing kepapat iki Mas, wa ghudiya bil harami. Dan orangnya itu yang berdoa tadi itu bergelut dengan barang haram. Ketoke kuwi lho mergo kalungmu kuwi kan. Kula sanjang ngoten. Akhirnya dicopot Pak kalung ini. Jadi pengajian berikutnya ora tau ketemu meneh. Kalung niku gitu kan. Nah, terus akhirnya pada hari kan niku pengajiannya Selasa malam, jadi bareng taubah terus mriku pas jadwal kula. Nah, minggu ini bukan jadwal saya ngisi ustadz yang lain. Niku bar pengajian dhek ngobrol sama ustadz niku sampai jam 11. Terus di perpisahan niku, nah ini kan tema kita tuh. Di perpisahan itu dia ngomong sama ustadznya, Pak Ustadz, pokoknya jenengan harus istiqomah ngancani kami baik. Pulang dia Bu, pulang sampai rumah, nah nggak ngerti di rumah kopo orang ngerti. Pokoknya esok buka toko, terus sampai jam 12 sholat duhur. Habis sholat duhur, muntah-muntah bablas mati. Belum nikah. Jadi doanya nggak dikabulkan oleh Allah di dunia, ning dikabulke ten akhirat. Jadi ketoke kowe ora patut karo wong wedok-wedok ning donya, kowe karo bidadari ning surga wae. Masih muda gitu kan. Jadi dia kalau izin pengajian tak tanya ning ndi budaya. Oh, ngantar ke bapake ke Pacitan gitu. Jadi ya itulah namanya istiqomah. Makanya dalam Islam itu ada innamal a'malu binniyat. Amal itu didelok dari niate, tapi juga ada innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu didelok akhire, tutupane gitu. Jangan sampai kita kemudian di dalam proses ini ketok piye gitu, ketok sholihwah, ketok suwoleh gitu kan. Tapi nanti akhirnya suul khotimah, jangan sampai. Tapi bukan berarti terus bisa, aku saiki sak karepku dhewe, engko sepenting terakhirnya gitu. Kita juga nggak ngerti akhir kita seperti apa. Makanya Nabi mengatakan badiru bil amali sholihah gitu. Makanya kalau ada kesempatan amal soleh mangkat, enak pengajian waktune enak mangkat, enak layatan iso mangkat, enak apa yang bisa dibantu langsung ngegas, jangan kemudian dadak ngindik kancane, arep ning masjid ngindik kancane, kancaku mangkat ra, mangkat aku tak mangkat. Nek ra kancane ra enek wegah gitu kan. Nah, itulah namanya riya itu. Makanya setan itu berjanji akan menyesatkan semua orang illa kecuali, nah dalam ayat yang lain, minhum ibadakal mukhlasin, di antara mereka yaitu hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya pentingnya ikhlas nih, meluruskan niat nih. Pentingnya ikhlas dalam semua amal agar kemudian setan itu terus nggak masuk ke kita itu. Dan nanti ada tiga orang yang dia itu justru menjadi orang-orang yang pertama mendapatkan vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Niki wong apik-apik jane ning donya. Tapi di mata Allah niku ora kanggo. Yang pertama yaitu orang yang berjihad dan sampai mati syahid. Kemudian di akhirat ditanya, "Ngopo kowe kok iso mati?" gitu. Kata dia, "Ya saya berjihad dan membela agama dan kemudian mati di jalan perjuangan ini." Kata Allah, "Ora, kowe jihad mung pengen disebut pahlawan." Akhirnya dimasukkan ke neraka. Orang yang kedua, seorang yang dermawan. Lomo, duite piro-piro disodakohke, anggar proposal teko dikei gitu kan. Anggar masjid dikirimi, anggar masjid dititipi korban lan sak piturute. Ditanya sama Allah gitu, "Apa amalmu di dunia?" "Oh, saya bersedekah." Sana sini. Kata Allah, "Ora, iki mung pengen disebut wong lomo gitu. Mung pengen dikenal wong sugih ditopeh, dermawan gitu." Akhirnya cemplungin rokok. Nah niki sing terakhir niki sing kula niki. Muga-muga sanes kula gitu. Orang yang belajar ilmu kata, kemudian ngisi pengajian sana sini. Nah, terus meninggal di akhirat ditanya sama Allah, "Kowe mbiyen ning donya ngopo?" Kata orang itu, "Ning sanes saya insyaallah." Nah, amin gitu. Nah, itu dia mengatakan bahasanya kula mbiyen dakwah sana sini, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ora, kowe iki mung mbiyen diceluk kiai, ustadz, guru, pendakwah. Kowe bahkan nek arep diundang dadak teko amlope piro gitu." Kathah to ngoten niku to.
Atau nek ra teko engko nek diamplopi dibuka, amplope kurang kok diundang neh moh. Makanya kula king awal iki kula sanjangi ora usah ngamplopi kula gitu. Nggih Pak nggih, ora usah ngamplopi kula. Nek jenengan ngamplopi kula malah mboten dugi melih. Nggih. Saisine nggih mboten. Kadang ya terus joyak ngono kuwi lho. Ndak saisine nggih mboten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nggih, niku jaminan nggih. Jam 09.00 mancing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Fussilat untuk orang-orang yang mau beristiqomah. Innalladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, wani ngomong aku Islam, bangga aku Islam, kadang isin kok gitu. Kadang enten ya tahun jenggoten ngono jenggote diplipir-plipir ngene iki mundur ra ketok gitu. Apa ada isin? Cek nom jenggoten dikira kaya mbah-mbah gitu. Padahal nek jenggoten iki malah sing ngesiri orang-orang khusus gitu. Mengatakan Rabbunallah bangga. Niku nek lali jaler, nek setri nggih sami hubungane isin nek kudunge rada piye gedhe isinane diwel-wel. Niku ditarik sithik wis kaya nggo gantung ngono. Diwul tekan bulu nganti nekak ngono niku wae. Nah, kata Allah, tatanazzalu sumastaqamu, setelah ngomong itu kemudian istiqomah. Mau istiqomah, mau mencari jalan untuk istiqomah dari mulai majelis ilmu sampai kemudian berdoa, kemudian baca Al-Fatihah itu menghayati gitu kan. Apa kata Allah? Janji Allah, tantanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan para malaikat dan para malaikat nanti akan membisikkan kepadanya sebagaimana setan godo supaya tersesat. Malaikat akan mengatakan Allah takhafu wala tahzanu, ora usah kuatir, ora usah sedih, santai wae urip ning donya mung 15 menit ukuran akhirat. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kowe kabeh untuk kabar gembira ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau istiqomah pun cemepak surga tinggi panjenengan dijanjeke marang Gusti Allah buat orang yang beriman dan beristiqomah di atas keimanannya sampai husnul khotimah pun. Jadi nek umur 60 tahun berarti siji tekan 60 niku 15 menit tok nek takerane akhirat, berarti sak menite akhirat niku kan petang tahun. Pak Muryadi umure pinten? 60 pas, lu malah wis 0 menit. Wis entek gitu kan. Sing rada enom. Pinten Mas jenengan Mas? 48 berarti jek kurang 12 to. 12 karo 4 berarti jek 3 menit engkas Bu. Lho tenan iki, nek hati-hati. Lah kanca kula 40 malah wis game over gitu kan. Murid saya tadi lho. Jenengan, malah wis ra diitung jenengan. Lho ya dina-dina wis kudu akeh kenceng istighfar. 60 sampai 70 sithik sing lewat niku jenengan termasuk sing sithik. Tapi sithik bukan berarti nyantai. Justru kemudian dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang cerdas? Atadruna, apakah kalian tahu orang-orang yang cerdas? Al-mu'minul kayyis gitu. Nah, kata Nabi SAW, alladzi tuksiru al-maut dzikron, orang yang banyak mengingat mati, summa tuksiru ba'dahu istiqdadan, kemudian setelahnya dia banyak mempersiapkan diri. Berarti nek 70 langkung nggih berarti nggih sakjane pun mboten diitung gitu. Makanya ten unen-unen Jawa niku kan nek 50 niku seneng-senenge ketuaan gitu kan. 50 swidak niku sejatine saya tindak. 70 mboten enten. Regane nggih pun mboten diitung. Di swidak niku sejatine saya tindak. Nggih, niku pun wates terakhir, sudah sesuai dengan sabda Nabi. Ini menunjukkan hidup kita itu benar-benar 15 menit Pak, dari umur 1 sampai 60. Nek jenengan pun 60 ya berarti wis entek, 48 loh berarti kurang 3 menit engkas. Nggih, jadi benar-benar harus dijaga, diistiqomai. Salah satu caranya majelis ilmu, termasuk caranya juga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dipenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi tugasnya di dunia sebagai seorang hamba dijalankan. Tugas-tugas kewajiban kita sebagai seorang manusia, apakah sebagai istri, ibu, apakah sebagai anggota masyarakat ya dikerjakan. Harapannya ya kita semua bisa bertemu lagi di surga nanti.
Kok pilih cekap semanten nggih, ingkang saged kula aturaken kula kedah ngantor. Terus niki pripun? Tanya jawab Oh, enten saya jawab, nggih, monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Saya buka 1 atau 2 pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Nggih, ngoten nuwun. Mboten wantun kok. Sate serem kok. Mboten enten sing wantun. Diserat nggih angsal di WA kenten Pak Muryadi nggih angsal. Kula tawar mawon Pak, napa kaya petak mawon. Angger mboten ape wae. Ini tak boleh sempoyongan. Sengsu, tong seng asu. Lah nek ra mudeng tak tetake. Gua terus penasaran dah tak golek-golek. Sengsu ya enak. Tenenten to andani kok. Niki nek wong dodolan pertama ya ngoten niku, rong payu. Engko nek payu goleki. Bareng digoleki bakule wis pindah. Lah, ngeten mawon. Monggo. Kita tutup dengan doa mohon. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ayo bakul anyaran rong payu. Engko nek langsung payu tekoki iki duwe pesugihan apa. Padahal wis macak ngene tekoki pesugihan. Pertanyaan di luar materi juga boleh bebas. Ya. Wah, insyaallah sesepuh. Mulai. Maaf Ustaz, Monggo, Pak. terakhir orang-orang yang sering berceramah atau pidato Nggih. itu terkadang mengucapkan taufik wal hidayah. Itu apakah ada perbedaan antara taufik dan hidayah itu? Nggih. Perbedaannya apa? Siap. Terima kasih Ustaz. Nggih. Nggih, matur nuwun pertanyaannya saking Bobo sinten? Ngapunten, Pak. Panut. Panut. Pak Panut. Nggih. Panut. Kiai Jawa Timur misalnya panut nanti. Sana sih. Mriki mawon. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Dan apa namanya? Semua taufik dan hidayah kita sandarkan kepada Allah. Jadi yang namanya hidayah niku enten kali. Hidayah niku enten kali. Yang pertama hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik itu seorang itu dipilih oleh Allah menjadi seorang yang beriman. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang kemudian dipilih untuk diberi hidayah, dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang terpilih untuk menjadi orang sesat, ya gak akan ada orang yang bisa meluruskan. Maka hakikatnya ini kembali kepada rukun iman yang keenam, yaitu terkait dengan takdir. Bahwasanya semua sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz sana, ya, tentang jalan hidup seseorang, termasuk soal hidayah. Nah, hidayah taufik itu terpilih menjadi seorang muslim. Jadi kita termasuk orang yang terpilih. Saudara-saudara kita yang di luar sana juga yang terpilih. Apapun ormasnya, kalau muslim menghadap kiblat sholatnya, maka mereka adalah orang terpilih menjadi orang Islam. Makanya nanti dalam kitab akidah itu dikatakan ketika kita mendapati seorang itu sholat menghadap kiblat atau yang disebut dengan ahlul kiblat, mereka masih saudara kita. Makanya nggak benar kalau kemudian ada orang yang kemudian gawe ormas
terus imamnya diangkat terus berbaiat, nek ra baiat dudu wong Islam gitu kan. Dudu jamaah, dudu Islam gitu. Bahkan dikafirkan. Nah, ini enggak benar. Nah, maka yang pertama at-taufik itu adalah hidayatul taufik, yaitu dipilih menjadi orang beriman. Kemudian yang kedua hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu adalah orang beriman yang mengilmui keimanannya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwasanya ketika kita pengen istiqomah kita harus kenal wong kita. Ngapunten nggih, ini bukan berarti membolehkan pacaran nggih. Zaman sekolah dulu nek pacaran gitu kan, itu ngentut we diempet gitu kan. Biasanya jarang adus, gandeng dijak ketemuan adus gitu kan. Bareng akhirnya nikah, kan ngerti akhirnya, oh ternyata ngentutan, ternyata kemproh gitu kan. Tapi witing tesno jaranan sama kulino, gandeng kulino. Nah, kita sing resikan akhirnya melu-melu kemproh gitu. Kita sing mungkin jarang kentut ya melu-melu kentat-kentut gitu kan. Tapi kan yang penting cinta ngomongnya gitu kan. Itu aja kepada manusia. Makanya kepada Allah, Rasulnya dan agamanya kita harus belajar untuk mencintai. Caranya gimana? Majelis ilmu. Harapannya dengan bermajelis ilmu, panjenengan tambah kenal kali Gusti Allah, panjenengan tambah kenal sama Rasulullah, dan lebih kenal lagi dengan Islam, sehingga hidup itu enak. Nah, orang yang berusaha mencari ilmu, mencari hidayah, mencari jalan mendekat kepada Allah dan Rasulnya, bergaul dengan orang-orang solih, mendatangi masjid-masjid Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang mendapat hidayatul irsyad. Nah, hidayah taufik, hidayah irsyad ini berkesinambungan. Makanya tadi di awal saya bilang, tahap awal seorang manusia untuk sampai kepada keselamatan itu adalah masuk Islam. Udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam. Begitu sudah masuk Islam, maka masuknya secara menyeluruh. Wa'tasimu bihablillah jami'ah dulu masuk Islam, kemudian setelah itu menyeluruh. Nah, menyeluruh ini beliau pelajari pelan-pelan. Urusan dunia aja kita bisa punya planning kok. Dia anak pinter, terus baru pokoknya besok gede tadi dokter. Jadi ke SD harus dikursus ke kumon, tentu pas niku. SMP ya kumon meneh gitu kan. Engko SMA gumoh gitu. Munek-munek gitu kan. Terus kudu jiko IPA, terus dileske neutron, primagama ini tutup ganti liyane gitu kan. Ben dadi dokter. Bilang dadi dokter tenan. Sibuk, wong tuane dhewean ning omah ra diopeni gitu. Mergone welinge dikit biyen niku napa? Sekolah sing pinter kok nek gede dadi dokter. Akhirnya dadi dokter tenan wong tuane lali ra diurusi. Kudune sok nek gede pinter dadi dokter sing soleh gitu. Karena Nabi mengatakan faman arada dunya fa alaihi bil ilmu. Pengen ning donya urip kepenak nggih dalane ilmu. Faman aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Pengen sukses ten akhirat dalane nggih ilmu. Faman aradahuma fa alaihi bil ilmu. Pengen dua-duanya surga penak, akhirat penak, ilmu. Makanya nanti ada seorang tua yang anaknya dua, satu ini pinter pol, sing nomor dua kudu tur nakal gitu. Sing pinter pol sekolahnya dokter nganti pol, sing kudu tur nakal ini dilebokke pesantren. Giliran pun sepuh, melu sing dokter ternyata gayane ditinggal terus ning omah. Dhewean, ngopo-ngopo dhewe ora penak ngoten niku. Akhirnya dia melipir, bu ini gue melipir dengan anaknya sing lulusan pesantren. Ya, kali puternya gitu kan bisa ngomong rumah saya ini nyata nih kimah gitu kan. Bukan sing kados mas ini kon, rapopo aku nih kini lu hayem timbang kono. Pada akhirnya ketika kita makin tua itu kita tetap yang kita cari itu ya ketenangan, bukan kebiar. Tapi nek nganti tua sih golek kebiar, ya hati-hati fitnah dunia, hati-hati nih. Khawatirnya mungkin suul khotimah. Bila kita semanten popo panut. Intinya hidayah taufik itu karunia dari Allah, kita harus syukuri dengan cara menambah hidayatul irsyad. Ya harapannya kita akan terus menjadi orang yang di atas hidayah. Endingnya nggih menika harapannya husnul khotimah, masuk surga alias jannah, istiqomah sampai jannah. Mekaten. Oh mekaten nggih. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik.
Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man finna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.